払う。払う。取り込む。お、いや、どうせい。助けに来たよ。五条、私はね、助けなんていない。外で話そうか、悟り。ポジショントークで気持ちよくなってんじゃねえよ。いつまで遊んでる? Film dimulai dengan Geto Suguru berjalan di malam hari sambil merenungkan pekerjaannya, yaitu sebagai penyihir Jujutsu muda. 宇治のように呪霊が湧いた。 Lalu, dia pun masuk ke sebuah gang dan menemukan sesosok kutukan. Saat itu juga, kutukan tersebut langsung diserap oleh Suguru. Hara, torikomu. あの日から自分に言い聞かせている。知った上で私は術師として人々を救う選択をしてきたはずだ。 Kemudian, kini kita diperlihatkan oleh seorang wanita sebuah rekaman, yang berisi sebuah restoran yang saat itu di ujung kebangkrutan. Setelahnya, tempat tersebut menjadi angker dan banyak dibicarakan. Hingga akhirnya, tempat itu pun hanya dijadikan tempat uji nyali bagi para perantau dan siswa sekolah. Namun diberitakan juga, jika mereka yang melakukan uji nyali di tempat tersebut telah dinyatakan menghilang. Tidak hanya itu, bahkan telah diberitakan juga, jika ada seorang anak SD yang telah menghilang. Dan dari semua petunjuk, hilangnya anak itu mengarah pada restoran tersebut. Lalu, kini kita diperlihatkan Utahime dan Mei, yang telah ditugaskan oleh sekolah Jujutsu untuk menyelidiki restoran yang telah terkenal angker tersebut. Tidak butuh waktu lama, Mei dan Utahime akhirnya sampai ke tempat yang dituju. Ketika sudah di dalam bangunan, Utahime dan Mei memutuskan untuk memeriksa tempat tersebut secara berpisah, dengan Utahime yang akan memeriksa lantai 2 dan Mei di lantai 1. Utahime mulai memeriksa beberapa lokasi di tempat itu. Dan pada akhirnya, Utahime tidak menemukan satupun hal yang mencurigakan, dan malah menemukan sekelompok hewan pengerat di satu ruangan. Dia pun lari keluar, dan dikagetkan dengan keberadaan Mei yang ada di belakangnya. Lalu, Utahime menanyakan apakah Mei telah selesai memeriksa lantai 1. Namun, Mei menyatakan, jika lantai ini adalah lantai 1, dia pun menunjukkan semua hal yang terlihat familiar berulang-ulang. Dan Mei pun mengatakan, jika dia telah melintasi lantai ini sebanyak 3 kali. Dia berteori, bahwa mereka sekarang berada di dalam perut roh terkutuk, dan begitulah cara roh membunuh korbannya. Mereka harus melarikan diri dari penghalang ini untuk melenyapkan roh terkutuk. Lalu, Utahime pun memunculkan skema brilian, yang memungkinkan mereka membebaskan diri dari cengkeraman roh kutukan. Dia berpendapat, agar mereka lari secepat mungkin untuk mengacaukan penghalang roh terkutuk. Tapi, Mei berpendapat agar mereka melakukannya secara berlawanan arah. Mereka mulai melakukan rencananya. Dan ternyata, skema yang dibuat Utahime terbukti dan berhasil keluar dari tempat tersebut. Pada momen ini, mereka mendengar suara orang yang sudah tidak asing lagi. Yang ternyata, Gojo Satoru telah datang untuk menyelamatkan mereka. Gojo mulai meledek Utahime, dengan mengatakan dia menangis ketakutan. Dan hal itu benar-benar membuat Utahime kesal. Pada saat yang sama, sesosok kutukan tiba-tiba muncul di belakang Utahime. Terlihat juga, Geto muda datang, dan memanggil kutukannya untuk memakan kutukan di belakang Utahime. Dan, Soko muda juga tiba di sana. Kedatangan Soko membuat Utahime senang, yang dari tadi dirundung oleh Gojo dan juga Geto.
うるせえ。翔子、あんたもあの二人みたいになっちゃダメ。 Kemudian Utahime terkejut saat diberitahu Gojo, jika mereka telah 2 hari berada di dalam bangunan tersebut. Kemungkinan, kutukan yang mereka temui memiliki kekuatan untuk mengubah waktu. Kemudian Mei bertanya kepada Shoko, Geto, dan Satoru tentang masalah tabir yang mereka tangani. Dengan wajah melongo, sudah dipastikan mereka melupakan tabir yang menjadi tanggung jawab mereka. Tidak lama setelah itu, Gojo, Geto dan Shoko dimarahi oleh Masamichi karena masalah tabir. Karena melupakan hal itu, Satoru pun maju untuk meminta maaf. 悟だな。 Satoru dan teman-temannya kemudian mengunjungi lapangan basket. Dia membagikan pemikirannya tentang memasang tabir, karena penduduk tidak dapat melihat roh kutukan ataupun teknik kutukan. Dan Geto berpendapat, jika itu penting untuk menjaga ketenangan penduduk, karena hal itu dapat mencegah kutukan roh terjadi. Lalu Gojo menyatakan, bahwa mengurus manusia yang lemah itu melelahkan. Sementara Geto mengklaim, jika sekolah Jujutsu ada, tidak lain untuk melindungi masyarakat yang lemah. Namun Gojo bersikeras dengan pendapatnya, dan hal itu membuat mereka berdua berkonflik dan melakukan konfrontasi fisik. 逃げろ。外で話そうか、サトル。ポジショントークで気持ちよくなってんじゃねえよ。 Akan tetapi, Masamichi memasuki ruangan untuk memberi mereka misi baru. Masamichi memberitahu mereka, bahwa misi mereka memiliki 2 tujuan. Salah satunya melibatkan wadah plasma bintang seorang gadis yang cocok dengan Tuan Tengen. Mereka harus mengawal gadis tersebut dan menghapusnya. Salah satu dari mereka bertanya kepada Masamichi, apakah ini tentang memperbaharui teknik Tengen. Dan Masamichi menyatakan, jika Tengen memiliki teknik keabadian, tetapi, itu tidak menghentikan proses penuaannya. Selanjutnya, Masamichi menyatakan bahwa setelah Tengen mencapai usia tertentu, teknik terkutuk mulai menulis ulang tubuhnya. Dengan demikian, Tengen akan berhenti menjadi manusia dan kehilangan kemauannya. Lalu Geto melanjutkan, jika itu terjadi, Tengen tidak lagi dapat memperkuat kekai sekolah Jujutsu. Dan jika tak mendapat pertolongan darinya, keamanan akan menipis dan bahkan mengambil misi pun akan menjadi lebih sulit. Dan yang paling berbahaya, Tengen sendiri bisa menjadi musuh umat manusia. Inilah mengapa setiap 500 tahun, dia menempatkan plasma bintang yang cocok untuk berasimilasi dengan mereka dan menulis informasi di tubuh mereka. Dan jika tubuh manusia itu diperbaharui, maka teknik kutukannya juga akan ikut berubah menjadi seperti semula, dan evolusi tidak akan terjadi. Masamichi memberitahu Gojo dan Geto, bahwa keberadaan wadah itu sudah terbeberkan. Jadi, ada 2 kelompok yang kini sedang mengincar nyawa gadis itu. Yaitu, organisasi pengguna kutukan Ki, yang ingin memporak-porandakan dunia Jujutsu dengan membiarkan Tengen kehilangan kesadaran. Lalu, ada grup keagamaan bintang yang dikenal sebagai Asosiasi Wadah Waktu, mereka menyembah Tuan Tengen sebagai dewa mereka. Selanjutnya Masamichi menjelaskan, jika Tengen akan berasimilasi dengan gadis itu dalam 2 hari lagi. Jadi, Gojo dan Geto harus melindungi gadis itu, dan memastikan mereka membawanya pada Tengen dalam jangka waktu yang ditentukan. Tidak lama setelah itu, Satoru bertanya-tanya mengapa grup keagamaan bintang ingin membunuh gadis itu. Geto menjelaskan, jika yang mereka sembah saat ini adalah Tuan Tengen. Dengan kata lain, mereka beranggapan gadis itu akan mengotori kesuciannya. Tak lama kemudian, Geto dan Gojo berpisah. Geto mengatakan lewat telepon, jika mereka harus lebih peduli tentang grup pengguna kutukan Ki. Dia memberitahu Satoru, untuk tidak terlalu memikirkan dirinya sendiri. まあ大丈夫でしょう。俺たち最強だし。あのな、サトル。まあいい。また今度話そう。家ね食って。 Geto tiba di depan pintu gadis itu, tetapi, ledakan tiba-tiba terjadi. Oh? 私はな。 Menyadari wadah Tuan Tengen yang jatuh, Geto melompat dari gedung dan menyelamatkan gadis itu. Dia menyadari bahwa ini adalah perbuatan yang disebabkan oleh anggota grup kutukan Ki. 悪く思うなよ。恨むなら天元を恨み。この子が星漿体。その制服、光線の術師だ。ガキを渡せ。
聞こえないな。もっと近くで喋ってくれ。 Di saat yang sama, seorang anggota pengguna kutukan Ki menghadapi Satoru. Dan Satoru berencana untuk tidak menunjukkan belas kasihan padanya. いいけどルールを決めよう。やりすぎて怒られたくないからね。泣いて謝れば殺さないでやるよ。これがルールね。クソガキが始まったな。 Sementara itu, dua pria mendiskusikan situasi dari gedung pencakar langit. Salah satunya berkata kepada sekutunya, yaitu Fushiguro. Jika kelompok keagamaan bintang tidak memiliki kekuatan untuk melawan pengguna Jujutsu, tetapi, dia menjamin kelompok itu memiliki banyak uang. Dan dia pun menawarkan pada Fushiguro, apakah dia ingin berpartisipasi dalam kelompok keagamaan bintang. Dan episode diakhiri, dengan Fushiguro yang senang hati menerima tawaran itu. Oke guys, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. And see you next video.